Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya kali ini, yaitu tugas calon guru penggerak pada modul 3.1, demonstrasi kontekstual, wawancara dengan kepala sekolah. Perkenalkan lagi, saya Muhammad Kutrunada Balia, calon guru penggerak angkatan 8. Tujuan pembelajaran khusus kali ini ialah, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan, berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing, dan di sekolah atau lingkungan lain. Pada tugas kali ini saya mencoba mewawancarai dua narasumber, yaitu dua kepala sekolah berbeda. Yang pertama adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu dari Sekolah Dasar Negeri 5 Guntung Manggis, Ibu Kesuma Dewi. Lalu yang berikutnya adalah kepala sekolah dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pertanian Pembangunan Pelaihari, Bapak Muhammad Yusuf Wahyudi. Bagaimanakah proses wawancara yang saya lakukan? Yuk kita saksikan terlebih dahulu wawancara saya dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Kesuma Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sesuai jadwal yang sudah Ibu sediakan untuk menjadi narasumber terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Ibu, modul 3.1 demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Ibu. Jadi mengucapkan terima kasih dulu untuk Ibu untuk waktunya. Apakah Ibu sudah bisa siap untuk saya ajukan pertanyaan terkait nanti sebagai kepemimpinan Ibu? Oke. Baik Ibu. Untuk pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat dari berbagai sudut pandang umum. Tentu saja kita harus melihat mana yang benar, mana yang salah. Kalau dilema etika itu kan berarti benar dengan yang benar. Jadi Ibu saat mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika atau bujukan moral itu melalui sudut pandang gitu ya, dari mana yang benar dan benar, dan benar dan salah begitu Ibu. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu? Terlebih dulu saya melihat dan mengidentifikasi dulu masalah yang atau kasus yang ada di sekolah. Kemudian baru saya mengambil atau menimbang keputusan yang mana yang benar, yang mana yang salah, seperti itu. Artinya tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi Ibu bisa menyimpulkan dari Ibu mengambil keputusan di sekolah, mana benar-benar yang mengidentifikasinya dengan kasus yang ada di sekolah dan mengambil dan menimbang gitu ya. Untuk soal selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama langkahnya adalah menentukan penyebab permasalahan itu apa, kemudian siapa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian menanyakan orang-orang yang terdekat, kemudian setelah ditanyakan, digali informasi, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah untuk mengambil beberapa solusi dan menimbang dari sudut mana kita mengambil keputusan untuk yang terbaik atau mengambil solusi yang terbaik. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang sudah dilakukan, yaitu menentukan penyebabnya, habis itu yang terlibat di dalamnya juga, terus menanyakan orang-orang terdekatnya juga Ibu, dan berdiskusi mengambil bersama untuk mencari solusi bersama Ibu.
Oke, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yaitu mencari solusi, menyesuaikan dengan peraturan norma yang berlaku, kemudian mengedepankan solusi tersebut supaya bermanfaat banyak bagi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, Ibu, jadi Ibu dalam selama ini menganggap efektif dalam pengambilan keputusan yaitu mencari solusi dan disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku untuk nanti apakah jangka pendeknya dengan jangka panjangnya. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Tantangannya adalah yaitu mencari karena ada dua kasus ini kan, jadi kita mencari sama-sama yang benarnya yang benar. Kemudian baru kita mengambil suatu keputusan supaya kedua belah pihak itu tidak akan dirugikan. Jadi Ibu tantangannya tadi mencari yang paling benar nih agar sama-sama tidak saling dirugikan. Gitu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, apakah pertanyaan nomor 7, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau ada kasus yang ringan biasanya langsung diputuskan hari itu juga, jadi tidak terlambat. Tetapi kalau kasusnya itu misalnya terlalu berat, maka ada langkah-langkah yang harus saya ambil, yaitu mengidentifikasi masalah, kemudian menggali informasi, kemudian mencari solusinya, kemudian mengambil keputusan. Jadi Ibu ada dua opsi, Bu, ya. Jadi kalau kasusnya ringan bisa langsung diselesaikan di tempat tanpa harus memperpanjang lagi. Yang kedua, apabila kasus itu memang berat dan memang harus membutuhkan waktu yang banyak, jadi harus membuat langkah-langkah dalam menggali dan mengidentifikasinya, Bu, ya. Jadi, untuk pertanyaan ke-8, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya memang banyak faktor yang bisa membantu saya dalam bekerja di sekolah ini, yaitu semua warga sekolah bisa diajak untuk mencari solusi dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi. Jadi faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan yaitu seluruh warga sekolah untuk menyumbang saran dan pikiran untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari kasus itu. Jadi pertanyaan terakhir, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu kita pertama harus bijaksana. Jadi tidak ada yang salah satu yang dirugikan, sehingga warga sekolah atau yang bermasalah itu menjadi merasa terlindungi dan dia tidak merasa disudutkan. Jadi artinya kita harus berimbang memecahkan suatu masalah tersebut. Baik Ibu, bisa saya simpulkan pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu yakni adalah dalam mengambil keputusan haruslah bijaksana, adil, tidak ada yang dirugikan antara pihak A dan pihak B gitu Ibu, ya. Baik Ibu, itu adalah pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber saya. Mungkin belum mengucapkan sekali lagi terima kasih.
Ulun akhiri, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi. Itulah tadi hasil wawancara saya dengan Ibu Kesuma Dewi. Selanjutnya kita saksikan yuk wawancara kedua bersama Bapak Muhammad Yusuf Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Plehari yang mana hari ini sudah mau bersedia sebagai narasumber saya terkait calon guru penggerak angkatan 8 Bapak modul 3.1 demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bapak. Jadi nantinya akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan terkait kepemimpinan Bapak sebagai kepala sekolah. Jadi bisa kita mulai Bapak? Siap. Baik Bapak, untuk yang pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Baik, memang untuk kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moralnya adalah sebenarnya kasus-kasus yang saya katakan susah dalam arti pengambilan keputusannya. Contoh kalau dari dilema etika ini kan sama-sama memiliki hal-hal yang setidaknya benar dalam masyarakat ya, atau dalam tataran siswa. Tetapi kita harus memandang dari sudut yang lain, yaitu tujuan yang akan datang, atau kita lihat dari sisi manfaat dia atau siswa yang akan datang. Itu yang harus kita fokuskan. Jadi contoh saja beberapa kasus yang pernah saya alami, yaitu yang paling susah kemarin itu ketika anak kelas 3 mau ujian sekolah. Saat itu namanya bukan Eptanas, apa namanya? UN ya, UN saat itu. Jadi ketika itu UN, anak ini posisinya, mohon maaf saja, dia sedang hamil. Menurut aturan, siswanya harus keluar. Ya, menurut aturan. Tapi karena dia kelas 3, kita sekolah tidak serta-merta mengikuti aturan. Ya. Sehingga apa yang harus saya lakukan? Pertama ya, kita koordinasi dulu dengan orang tuanya. Ingin memastikan bahwa anak ini benar nggak jadi ya. Habis itu kita koordinasi dengan dinas pendidikan juga untuk bisa minta arahan. Dan ternyata memang saat itu karena dia kelas 3, solusinya sementara adalah tetap anak bisa mengikuti ujian nasional. Tetapi anak diberi kesempatan untuk belajar di rumah. Karena kalau dia tetap masuk, tentunya anak itu pasti akan dibully sama teman-temannya. Jadi statusnya dia tetap siswa, tapi anak belajar di rumah. Pada saatnya nanti anak bisa mengikuti ujian susulan. Jadi kita masukkan sebagai ujian susulan. Ini adalah salah satu solusinya. Karena kalau diikutkan secara bersamaan dengan siswa yang lainnya, jelas tidak akan mungkin. Nah, ini adalah salah satu bentuk solusinya. Sehingga anak tadi tetap dia bisa mengikuti ujian nasional dan anak tidak dibully teman tuanya. Nah, seperti itu. Itu kalau untuk yang dilema etika. Tapi kalau untuk rujukan moral ini juga sama sebenarnya. Hanya saja kalau rujukan moral ya ceritanya, kalau rujukan moral ya kita lihat mudorotnya ataupun juga manfaatnya yang harus kita lihat. Kalau ternyata memang mudorotnya lebih banyak, ya kita bisa lepaskan dan kita jalankan sesuai dengan aturannya. Karena moral di masyarakat yang kita pakai. Nah, seperti itu aja untuk mengidentifikasinya seperti itu. Jadi kita lihat dulu permasalahannya ada di mana. Baik Bapak, terima kasih jawabannya. Bisa saya simpulkan Pak ya. Jadi dalam Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral, Bapak melihat dari segi kasusnya dulu ya Pak ya. Jadi dilema etika tadi dilihat dari dalam mengambil keputusan,
mengambil dari sudut manfaatnya dulu, nggih, karena ini berhubungan benar dengan benar gitu Pak ya. Nggih. Dan dari segi rujukan moral tadi dilihat dari lebih banyak mana nih, baik atau buruknya gitu. Apabila banyak buruknya, maka Bapak akan tinggalkan gitu putusan itu. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau bisa mengambil keputusan yang pertama, ya selain kemarin keputusan itu ada di tangan kepala sekolah, tapi kita juga harus mengkoordinasikan dengan kawan-kawan. Kan di dalam sekolah itu kan ada tim manajemen. Tim manajemen itulah nanti yang akan kita kita bawa untuk memberikan masukan-masukan sebelum diambil keputusan. Artinya bahwa keputusan itu tidak mutlak kita, tapi harus memang berasal dari masukan dari kawan-kawan tim manajemen. Seperti itu. Sehingga nanti ketika itu sudah keluar putusan, itu adalah memang putusan dari sekolah ya, yang sudah digodok oleh tim manajemen. Itu. Baik, Bapak, terima kasih jawabannya. Jadi bisa saya simpulkan bagaimana Bapak selama ini menjalankan untuk pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dari kasus-kasus yang berkepentingannya sama-sama benar, ya. Berarti ada tim manajemen sekolah, Bapak melibatkan tim manajemen sekolah untuk memberikan saran dan sumbangsi sebelum Bapak mengambil sebuah keputusan, Pak ya. Jadi setidaknya nanti apabila sudah ketok palu untuk mengambil keputusan, ini adalah keputusan bersama. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkah saya kira hampir sama dengan tadi lah. Artinya bahwa kita pertama kali mengidentifikasi permasalahan. Kemudian kalau memang itu sifatnya rahasia, kita artinya dalam arti rahasia itu ada tidak untuk publikasi, untuk dipublikasikan, maka yang kita panggil itu adalah orang-orang yang berkepentingan. Di antaranya biasanya kalau kayak gini adalah wali kelas sama guru BK ya. Kalau itu menyangkut masalah anak-anak ya, peserta didik. Dan pun kalau nanti ternyata itu juga harus melibatkan tim manajemen ya, kita ambil. Tapi tetap kita harus wanti-wanti harus memegang kerahasiaan daripada si anak. Itu kalau kaitannya dengan karena yang namanya kebijakan pun ataupun keputusan itu kan ada yang sifatnya harus rahasia seperti itu. Jadi langkah-langkahnya mirip-mirip aja. Jadi kita tetap harus koordinasi, intinya di koordinasi. Baik Bapak, terima kasih jawabannya. Bisa saya simpulkan tadi ya Bapak tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, yaitu mengidentifikasi dulu kasus-kasusnya. Apabila kasus ini memang tidak bisa untuk dipublikasikan, maka Bapak akan mengambil tim khusus, yaitu terkait ke wali kelas dulu dengan guru BK yang terkait, sebelum ini memang dipublikasikan nantinya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pertanyaannya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Yang efektif menurut saya memang ketika kita mengambil sebuah keputusan itu kita harus berkoordinasi dengan orang-orang yang berkepentingan. Itu yang paling efektif ya. Artinya kita tetap berkomunikasi dan berkoordinasi dengan orang yang mengambil keputusan yang ada di sekolah. Tadi saya contohkan yang paling utama kalau terkait masalah dilema etika itu ada di tangan wali kelas, yang kedua guru BK, dan yang ketiga tim manajemen. Tim manajemen itu terdiri dari wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah, termasuk juga di dalamnya ada kepala tenaga administrasi sekolah ya. Itu yang paling efektif. Jadi komunikasikan dulu, koordinasikan dulu, kemudian ambil keputusan. Terima kasih Bapak jawabannya. Jadi bisa saya simpulkan lagi, yang hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan Bapak dalam menangani kasus-kasus dilema etika, yaitu
harus tadi koordinasi dengan pemangku kepentingan sekolah gitu Pak ya, baik itu guru, wali kelas, tim manajemen lainnya. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau tantangan ini ketika kita menjumpai kasus yang orang tuanya susah untuk diajak kerjasama, itu yang susah. Jadi itu merupakan sebuah tantangan bagi kita, karena kunci utama dalam memecahkan kasus dilema etika, khususnya untuk kegiatan yang terkait dengan kesiswaan, itu harus ada pihak-pihak yang kita ini, pertama siswanya itu sendiri, yang kedua orang tuanya, dan yang ketiga adalah guru ataupun juga tim yang tadi saya katakan. Tapi yang paling susah itu ketika kita menjumpai orang tua yang tidak bisa diajak kerjasama. Oke, itu. Baik, terima kasih Bapak. Bisa saya simpulkan tantangan yang selama ini Bapak rasakan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, yaitu menjumpai apabila ada orang tua yang tidak bisa diajak kerjasama, dalam artian apabila ini kasus menyangkut dengan siswa itu sendiri, yaitu kata Bapak kuncinya adalah pihak-pihak yang terlibat, harus ada kerjasamanya gitu. Apabila tidak ada kerjasama, ini yang menjadi dilema Bapak gitu. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ketika kita menjumpai sebuah kasus ini kan namanya kasuistik ya, sifatnya kan insidental, artinya sewaktu-waktu bisa terjadi, sehingga kalau jadwal khusus tidak, tapi setidaknya dalam mengambil sebuah keputusan itu kita harus berkoordinasi, dan ini memang perlu waktu. Artinya tidak langsung begitu kita menjumpai masalah langsung diputuskan itu saja, tidak, tapi kita akan berkoordinasi dulu, dan ini biasanya yang perlu waktu, bisa memakan waktu sehari 2 hari. Artinya ketika ada masalah itu langsung sehari 2 hari, tidak baru bisa kita ambil sebuah keputusan. Jadi karena kalau langsung saat itu juga kadang-kadang pengambilan keputusannya tidak efektif, artinya bisa mentak kembali. Ya. Baik Bapak, terima kasih jawabannya. Bisa saya simpulkan Bapak, ketika Bapak apakah Bapak memiliki jadwal tertentu? Bapak tidak memiliki jadwal tertentu, tapi dalam mengambil sebuah keputusan memang harus ada membutuhkan waktu, harus ada koordinasi dulu dengan tim untuk menganalisis kasus tersebut sampai mendapatkan solusi dari kasus tersebut Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Nah, kalau di sekolah banyak dalam arti yang pertama itu yang mengambil keputusan itu adalah guru BK. Itu yang sangat mempengaruhi atau mempercepat, karena guru BK di situ akan sangat mengetahui karakter anak. Yang kedua ada wali kelas. Karena wali kelas itu adalah berfungsi untuk mengetahui anak asuhnya, sehingga katakanlah wali kelasnya adalah sebagai orang kedua setelah orang tuanya. Ini juga akan mempengaruhi dalam kecepatan pengambilan keputusan. Yang ketiga tentunya masukan dari guru-guru ataupun juga tim yang lainnya. Saya kira itu aja kalau yang baik Bapak, bisa saya simpulkan juga faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam membantu Bapak mengambil keputusan, yaitu yang pertama pasti guru BK Pak ya. Yang paling utama karena guru BK yang pasti pertama kali menangani kasus pada anak. Yang kedua tentu saja wali kelasnya yang mengetahui karakter anak tersebut selama di kelas. Dan yang ketiga minta masukan dari pihak-pihak guru lain, contohnya untuk guru-guru yang masuk di kelas tersebut. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan,
pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang memang yang kita bisa ambil ketika kita menjumpai kasus-kasus seperti ini, yang pertama bahwasanya informasi kepada anak itu penting. Informasi kepada anak, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan tata tertib yang ada di sekolah, supaya kita tidak terjadi dilema etika tadi. Artinya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif. Jadi seperti penyuluhan terkait masalah pergaulan, penyuluhan terkait masalah pelanggaran tata tertib. Kita harus melakukan yang sifatnya preventif. Nah, kalau kita sudah melakukan preventif, ya kita tidak mengharap adanya kejadian, tapi setidaknya bisa mengurangi kejadian tadi. Itu aja Pak. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi Bapak dalam kasus-kasus ini mengambil pengalaman, yaitu artinya setiap sekolah harus bisa menekankan tentang tata aturan sekolah agar mengurangi namanya tindak kesalahan-kesalahan atau kasus-kasus yang akan timbul ke depannya gitu Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Tadi itu adalah pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih juga atas waktu Bapak telah bersedia untuk menjadi narasumber saya di hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Sama-sama. Dan saya mohon pamit. Sukses semuanya. Terima kasih Bapak. Oke. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah tadi hasil wawancara saya bersama Bapak Muhammad Yusuf Wahyudi. Sekarang, waktunya CGP melakukan refleksi dari hasil wawancara bersama kepala sekolah. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Sesuai hasil wawancara yang saya lakukan, para kepala sekolah tersebut melakukan pengambilan keputusan dengan 1. Melakukan identifikasi masalah. 2. Melakukan diskusi dan komunikasi dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung. 3. Membuat keputusan yang berpihak pada siswa, bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan potensi positif dan meminimalisir potensi negatif. Hal-hal yang telah dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah tersebut menurut saya telah sesuai dengan teori yang saya pelajari di modul 3.1, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, namun tidak semua langkah dilakukan secara runut dan ada langkah yang tidak dilakukan, seperti pengujian benar atau salah maupun investigasi opsi trilema. Lalu bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan, atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa persamaan. Sebelum mengambil sebuah keputusan, kedua kepala sekolah tersebut terlihat sama-sama mengumpulkan semua fakta-fakta yang ada terlebih dahulu, dan pada pengambilan keputusan kepala sekolah juga melibatkan beberapa pihak untuk berdiskusi atau bermusyawarah dan mencari solusi, walaupun keputusan akhir ditentukan oleh kepala sekolah tetapi berdasarkan hasil musyawarah dan pertimbangan beberapa pihak dengan memperhatikan kepentingan banyak orang bukan kepentingan individual. Dan perbedaan dari kedua kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Keduanya berbeda dalam menggunakan paradigma dan prinsip dilema etika ini mungkin disebabkan karena kasus yang dihadapi juga berbeda. Kepala sekolah pertama lebih kepada berpikir berbasis hasil akhir, ends-based thinking, sedangkan kepala sekolah kedua lebih kepada berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Menurut saya kedua kepala sekolah tersebut memiliki pemikiran tersendiri dalam mengambil suatu keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dilihat dari situasi kondisi dari kasus tersebut. Lalu pertanyaan ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka?
Rencana kedepannya para pimpinan tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika ataupun bujukan moral akan lebih bijaksana lagi dalam mencermati sebuah kasus, dan juga lebih kepada sosialisasi tata tertib sekolah agar murid sadar betul bahwa setiap tingkah lakunya dibatasi oleh sebuah aturan di sekolah, sehingga sekolah dapat meminimalisir kasus-kasus yang akan muncul ke depannya. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut sebagai pertimbangan, dan dapat berlaku adil untuk semua. Selanjutnya, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, pada murid-murid saya dan pada kolega guru-guru saya yang lain. Ketika saya dihadapkan pada masalah dilema etika, saya akan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan dan melakukan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang berdasarkan dasar pengambilan keputusan, yakni berdasarkan nilai-nilai moral atau kebajikan, keberpihakan pada anak dan bertanggung jawab. Demikian, hasil wawancara dan refleksi saya, terkait pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak yang membantu saya, dalam pembuatan video modul 3.1 ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran sekaligus bermanfaat, bagi semua orang. Akhir kata, saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru penggerak.